Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran besar melanda pabrik pemintalan benang dan gudang di Kota Bandung. Api belum padam hingga malam hari. Restoran Boga Bahari yang ada di ruas Pantura Subang sajikan menu gombyang kepala ikan manyung berbumbu kuning. Demi lolos ke babak 16 besar, Jepang langsung menggelar sesi latihan guna menghadapi pemuncak klasemen Grup D Senegal. Kita ke informasi selanjutnya. Menghadapi musim hujan, ribuan bibit pohon ditanam di kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari, Sumedang. Penanaman pohon diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir yang kerap terjadi di Sumedang. Penghijauan kembali kawasan Taman Hutan Raya Tahura Gunung Palasari, Sumedang dari Kapolri dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwakili Kapolda Jawa Barat pada Rabu lalu. Kegiatan penanaman 10 juta pohon ini dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan juga diikuti secara daring di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Gerakan penanaman pohon diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam sehingga dapat mencegah bencana longsor dan banjir serta mengurangi emisi karbon. Nah, ini merupakan gerakan nasional untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat mendorong dan memotivasi untuk bisa ikut menanam dan melestarikan penanaman pohon dengan tujuan untuk meminimalkan pencegahan banjir dan juga meminimalkan penyebaran emisi karbon. Di polsek-polsek juga dilakukan penanaman? Jadi termasuk di polsek-polsek karena memang 30.175 pohon itu kita bagi seluruh jajaran. Kegiatan ini disambut baik BPBD Kabupaten Sumedang, sebab kawasan Tahura Gunung Palasari beberapa kali dilanda kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Kejadian kemarau kemarin memang hampir dari semua titik terjadi kebakaran lahan. Ya. Itu akibat kelalaian manusia sebetulnya, ya, membuka lahan, terus membuang sampah sembarangan dengan cara dibakar, sehingga musim hujan sekarang itu sangat tepat melakukan penanaman, memanfaatkan musim hujan menanam, samping menanam, memanen air, membuat resapan-resapan air, sehingga air itu tidak langsung ke sungai, tapi tersimpan di dalam tanah, sehingga tetap hutan menjadi lestari. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 30.175 pohon berbagai jenis ditanam di seluruh wilayah Jawa Barat dan 3.000 diantaranya ditanam di wilayah Sumedang. Usai penanaman pohon digelar pemberian bantuan sembako bagi masyarakat di sekitar Gunung Palasari. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Bagi Anda yang melintas di ruas Pantura Subang, belum lengkap rasanya jika belum mencicipi aneka hidangan Boga Bahari alias seafood yang menggugah selera. Salah satunya gombyang kepala ikan manyung dengan bumbu kuning. Penasaran ingin merasakan nikmatnya gombyang ikan manyung? Di Jalan 2 Pantura, Pamanukan, Subang, ada sebuah rumah makan yang menyediakannya dan dimasak saat akan disantap. Gombyang ikan manyung biasanya menggunakan kepala ikan manyung yang dimasak dengan bumbu aneka rempah pilihan dengan ciri khas bumbu kuning. Menggunakan jeruk dan asam jawa, cita rasa asamnya menyegarkan siapapun yang menyantapnya. Selain gombyang manyung, ada juga sajian seafood tumpah yang menggunakan isian aneka kerang, udang, dan kepiting dipadu dengan saus segar dan potongan sayuran seperti jagung manis, wortel, kacang panjang, dan buncis. Semua ditumpahkan ke meja dan siap untuk disantap. Porsinya lumayan besar ya, ini untuk 4 orang juga masih, yang dilihat juga masih lebih ya, ini porsinya masih banyak banget. Rasa aku ini pesen yang saus padang, untuk harga lumayan terjangkau ya, karena ini bisa untuk 5 orang atau 6 orang deh. Enak, terus porsinya banyak. Menurut pemilik kedai, usahanya ini didasari kegemarannya pada olahan hasil laut.
Ia sengaja menambahkan menu gombyang ikan kepala yang rupanya justru digemari oleh pelanggannya karena rasanya yang lezat dan tidak amis. Untuk daerah Pantura, untuk ikan gombyang itu lumayan cukup dikenal. Jadi untuk tuan krep yang di Pamanukan, untuk menu favorit saya tambahkan yaitu ikan gombyang, kepala ikan manyung. Bumbunya khas Pantura ya, seperti bumbu kuning, terdiri dari rempah-rempah, dan untuk lauknya itu hanya kepala ikan. Untuk hidangan gombyang kepala ikan harganya hanya Rp45.000 untuk satu porsi. Sedang hidangan seafood tumpah tersedia dalam beberapa paket, mulai dari Rp50.000 sampai yang terbesar Rp157.000 tergantung besaran porsi dan isian. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Laga grup F Piala Dunia U17 di Stadion Sija, Meksiko harus puas berbagi poin saat menghadapi Venezuela. Sementara Jerman masih terlalu kuat bagi Selandia Baru. Setelah mengalahkan Selandia Baru di laga perdana, Venezuela berhadapan dengan Meksiko yang membutuhkan poin penuh setelah ditaklukkan Jerman di laga sebelumnya. Bertarung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu sore. Venezuela langsung menekan dan berhasil mencetak gol saat laga baru berjalan 6 menit melalui sundulan Alejandro Cicero. Namun memasuki menit ke-40, Venezuela harus bermain dengan 10 pemain setelah wasit mengganjar Giovanni Sekira kartu merah karena melakukan tackle keras kepada pemain Meksiko Brandon Lomeli. Unggul jumlah pemain, Meksiko baru bisa mencetak gol pengimbang di menit ke-62 babak kedua melalui sundulan Stefano Carrillo. Skor pun menjadi 1-1. Bahkan Meksiko mampu berbalik unggul di menit ke-66 saat sepakan Ortiz tak mampu dibendung kiper Venezuela Jorge Sanchez. Skor pun menjadi 2-1 untuk Meksiko. Walau kalah jumlah pemain, Venezuela tetap bermain menyerang. Hasilnya di menit ke-82 wasit menghadiahi Venezuela penalti yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Nicola Profeta. Skor pun menjadi 2-2 yang bertahan hingga laga usai. Malamnya, Jerman dan Selandia Baru saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat. Tim Panzer yang diunggulkan mampu mencetak gol saat injury time babak pertama melalui Joshua Brunner. Jerman muda kembali menambah pundi gol mereka di menit ke-60 melalui sontekan Max Morstedt. Dan di menit ke-81 dengan gol yang diciptakan Bilal Yalcinkaya. Selandia Baru mampu mencetak gol di menit ke-91 melalui titik putih yang dieksekusi Adam Watson. Skor 3-1 tak berubah hingga pertandingan berakhir. Usai menerima kekalahan dari Timnas U17 Argentina, Jepang langsung menggelar sesi latihan guna persiapan menghadapi pemuncak klasemen Grup D Senegal. Latihan ringan dilakukan untuk menyegarkan para pemain setelah sebelumnya bertanding melawan Argentina di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kalah dari Argentina sehari sebelumnya, Timnas U17 Jepang Rabu siang langsung menggelar sesi latihan di Stadion Arca-Manik, Kota Bandung. Latihan kali ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain sekaligus evaluasi usai menelan kekalahan dari Argentina Selasa malam. Ditambah, Jepang akan menghadapi pemuncak klasemen Grup D Senegal di laga penutup penyisihan grup hari ini. Pada laga sore nanti, Jepang yang menduduki peringkat 3 klasemen harus memperoleh minimal hasil imbang untuk menjaga posisinya di peringkat 3. Perjuangan yang tidak mudah mengingat 2 pertandingan sebelumnya Senegal berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan skor meyakinkan, mengalahkan Argentina 2-1 dan melibas Polandia dengan skor 4-1.
Berdasarkan aturan FIFA, tim yang lolos ke babak 16 besar diambil dari masing-masing peringkat 1 dan 2 klasemen grup dan peringkat 3 yang berdasarkan catatan poin, selisih gol, dan atau fair play terbaik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.